Halo semuanya, perkenalkan nama saya Barbara Desiree Duanura, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 5 tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen. Pada ruang kolaborasi diberikan sebuah kasus kesulitan belajar yang dialami oleh Diana. Berikut studi kasus yang dialami oleh Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pendidikan jarak jauh kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Pertanyaan nomor 1. Kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Cara dalam melakukan asesmen terhadap permasalahan yang dialami Diana. Guru melakukan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik dan kondisi awal peserta didik. Asesmen diagnostik ini terdiri dari dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan untuk mengetahui perkembangan psikologis dan sosial peserta didik, aktivitas belajar peserta didik di rumah, kondisi keluarga peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik. Tahapan dalam melakukan asesmen diagnostik. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Pada tahap persiapan, guru menentukan teknik asesmen yang akan digunakan. Guru bisa juga menggunakan alat bantu berupa gambar ataupun video. Tahap yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, guru melaksanakan asesmen diagnostik yang telah dibuat. Guru bisa menggunakan alat bantu berupa gambar ataupun video. Guru dapat mengajak peserta didik bercerita tentang kondisi yang sedang mereka alami. Pada tahap ketiga, tindak lanjut. Pada tahap ini, guru menganalisis hasil asesmen dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil tersebut. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengetahui capaian belajar peserta didik, menyesuaikan kondisi kelas dengan kompetensi rata-rata yang dimiliki peserta didik, memberikan kelas remedial atau pengajaran tambahan bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata. Pada asesmen ini terdapat 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, guru membuat jadwal dan mengidentifikasi materi asesmen. Yang kedua, guru menentukan teknik asesmen. Teknik asesmen ini berupa tes, bisa dalam bentuk esai, dan pilihan ganda. Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan materi yang digunakan. Yang pertama, materi sesuai kelas dan topik semester 1. Yang kedua, materi dengan topik satu kelas di bawah untuk semester 1 dan 2. Dan yang ketiga, materi dengan 2 kelas di bawah untuk semester 2. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, guru memberikan asesmen yang telah dibuat berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Tahap ketiga yaitu tindak lanjut. Pada tahap ini, guru menganalisis hasil asesmen dan membuat tindak lanjut berdasarkan hasil tersebut.
Pertanyaan nomor 2, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang kedua, jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik dan pertimbangannya. Pada kasus tersebut, kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh Diana, tetapi dalam satu kelas terdapat berbagai karakteristik dengan keunikannya masing-masing, sehingga kesulitan belajar dalam satu kelas tersebut bervariasi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru dapat melakukan beberapa asesmen. Berikut akan saya paparkan asesmen yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama, performance assessment. Pada asesmen ini, guru meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan materi yang sudah mereka pelajari. Kedua, penilaian portofolio dan proyek. Pada portofolio, guru memberikan tugas kepada peserta didik dan peserta didik mengumpulkan tugas tersebut sebagai informasi dalam mengumpulkan nilai mereka. Pada penilaian proyek, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dan melakukan penyajian data terhadap investigasi tersebut. Yang ketiga, product assessment dan self-assessment. Pada product assessment, guru meminta peserta didik untuk menghasilkan sebuah produk. Self-assessment merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Perhatian utama kegiatan belajar berbasis kelas yaitu perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Pertanyaan nomor 3, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut diantaranya psikologis dan emosi, aktivitas belajar peserta didik di rumah, kondisi keluarga peserta didik, gaya belajar, minat, karakter, dan capaian pembelajaran peserta didik. Untuk mengetahui karakteristik dan kondisi peserta didik tersebut, guru perlu melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Dengan asesmen ini, guru dapat mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, sehingga guru dapat membuat tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Tindak lanjut yang bisa dilakukan guru yaitu merancang sebuah strategi pembelajaran dan asesmen yang mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik.